Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Salam sehat selalu bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Yesus harta yang termulia. Puji Tuhan, terambil di dalam 2 Korintus pasalnya yang keempat ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kalau di dalam terjemahan firman Allah yang hidup di sana dikatakan, tetapi harta yang berharga ini, yaitu terang dan kuasa yang sekarang bercahaya di dalam diri kami, seolah-olah tersimpan di dalam wadah yang rapuh, yaitu tubuh kami yang lemah. Semua orang dapat melihat bahwa kuasa yang penuh kemuliaan di dalam kamu pasti berasal dari Allah dan bukan milik kami sendiri. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, latar belakang dari ayat ini yaitu bagaimana Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus ingin menegaskan bahwa kematian dan penderitaan Kristus itu memberikan keselamatan bagi setiap kita. Dulu kita orang berdosa dan sekarang menjadi orang benar. Dulu kita binasa, tetapi sekarang kita pun mengalami kesulitan hidup, dan Paulus pun juga mengalaminya dalam hidupnya. Rasul Paulus tahu bahwa penderitaan itu kadang menjadi musuh atau godaan bagi orang-orang untuk dapat meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Maka Paulus dia berkata supaya jemaat melihat dalam diri Paulus, jemaat dikuatkan dan tetap berpaut kepada Tuhan. Rasul Paulus ingin agar semua pengalaman hidupnya dengan Tuhan itu menjadi penghiburan bagi orang lain, khususnya bagi jemaat di Korintus yang dalam penderitaan sekalipun, sehingga dapat berfaedah bagi keselamatan orang itu. Bukan untuk memberikan keselamatan, tetapi menasihati orang itu untuk tetap bertahan di dalam keselamatan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ayat Mas yang tadi kita sudah baca di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 itu, di sini kita bisa melihat bahwa Allah telah menaruh sebuah harta surgawi yang sangat berharga di dalam sebuah bejana tanah liat. Bejana yang biasa, mudah rapuh, mudah hancur, mudah pecah. Dan hal ini dikatakan berlaku bagi semua orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus. Tuhan mengaturnya demikian, sehingga bejana tersebut, yaitu orang percaya, harus mengandalkan diri kepada harta yang Tuhan taruh di dalam hidup orang-orang percaya, yaitu Yesus Kristus. Bukan kepada diri sendiri, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah dalam hidup kita itu berasal dari Allah. Dialah yang patut kita andalkan Bapak Ibu saudara, sebagai kekuatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika ada pertempuran datang dalam hidup kita, ada peperangan datang dalam hidup kita, percayalah Bapak Ibu saudara bahwa firman Allah mengatakan, engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Jadi ketika kita dalam pergumulan, Allah ikat pinggang kita dengan kekuatan, dengan keperkasaan untuk berperang. Ketika saudara dan saya memerlukan kesabaran, memerlukan ketekunan, percayalah kepada Allah. Firman-Nya katakan, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu itu dengan tekun dan dengan sabar. Bahkan Bapak Ibu saudara, ketika kita mengalami kelemahan sekalipun dalam hidup kita, dikatakan kuasanya justru menjadi nyata dalam hidup kita. Firman Allah katakan, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus itu turun menaungi aku. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan, kita akan selalu tergoda untuk mengandalkan kekuatan bejana tanah liat ini, sumber daya manusia ini yang seringkali tidak sanggup
Tetapi Tuhan yang tinggal di hati kita, dalam bejana hidup kita, Tuhan itu lebih sanggup melakukan segalanya. Lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Firman Allah katakan, jadikan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Pemazmur dia pernah berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ya, dunia dengan segala kekayaannya mengundang kita, menarik kita untuk menaruh kepercayaan kita kepada sumber daya duniawi. Tetapi Tuhan justru memperingatkan setiap kita, orang-orang percaya. Tuhan katakan celaka ketika anak-anak Tuhan itu mengandalkan Mesir, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berlindung kepada Firaun, berlindung kepada Mesir. Firman Allah katakan di dalam Yesaya 30 ayat 1-3 bahwa ketika kita berlindung kepada Mesir, maka perlindungan itu akan mempermalukan setiap kita. Kita harus percaya Bapak Ibu Saudara dan mengandalkan Tuhan saja. Dengan kekuatannya, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kata Mazmur 28 ayat 7a. Tuhan Mazmurku dan kekuatanku. Dia sumber kekuatan kita. Kita harus memuliakan Tuhan untuk kekuatan yang Ia berikan dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7 bagian B di sana dikatakan, kepada Tuhan aku percaya, aku tertolong sebab Ia beria-ria hatiku dan nyanyian aku bersyukur kepada Dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu saya diberkati Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada kesengsaraan tanpa tujuan. Dia tidak hanya menanggapi penderitaan dengan memberikan kebaikan kepada kita, tapi Dia justru kadang sengaja untuk menghadirkan kebaikannya melalui penderitaan setiap kita. Seperti Yusuf pernah katakan, mereka rekakan yang jahat untuk aku, tetapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikanku. Puji Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-10 di sana dikatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami tidak menaruh kepercayaan kami pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Tuhan yang telah membangkitkan orang mati. Ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Puji Tuhan. Allah kadangkala menunjukkan kelemahan kita supaya kita mengerti bahwa kita tidak dapat mengubah apa yang ada dalam hidup kita, mengubah seperti apa yang kita kira, sehingga kita membutuhkan Tuhan dan menemukan anugerah-Nya. Banyak orang Bapak Ibu Saudara terpuruk dan hancur, tetapi Tuhan justru mengajarkan kita tentang apa yang sebenarnya paling berharga dalam hidup kita. Seseorang yang baru-baru mengalami Kristus, dia akan menikmati keindahan Allah. Sebenarnya tanpa kita menyampahkan kebanggaan kita, maka kuasa Tuhan itu tidak akan bekerja dalam hidup kita. Dengan kekuatan Injil, maka kita akan membuang semua berhala-berhala dalam hati kita, sehingga kita dapat berkata bahwa sekalipun kita hanya punya Tuhan, tetapi kita akan dapat tetap bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, tetaplah percaya dan andalkan Dia dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkaulah harta yang termulia, harta yang terindah dalam kehidupan kami, yang kami miliki sebenarnya ketika Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami menyadari bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa kiranya kemuliaan Tuhan itu bertambah nyata di tengah-tengah kehidupan jemaat untuk dapat menarik banyak jiwa datang kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan,
semua umat Tuhan dapat mengalami berkat Tuhan dalam semua kegiatan ibadah raya, ibadah-ibadah wadah maupun ibadah-ibadah perayaan. Karena kami percaya Tuhan hadir di setiap ibadah kami dan siap untuk memberkati kami. Kami juga berdoa buat tiap jemaat, anak-anak remaja, pemuda, orang dewasa, orang-orang yang lanjut usia, supaya mereka tetap mengalami kenyataan firman Tuhan dan dapat hidup dipenuhi serta dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau luar biasa bagi setiap kami. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berjalan melangkah bersama dengan Engkau, sumber kekuatan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.